Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik Ainetika dengan kasusnya yaitu penentuan kualitas air kolam ikan ternak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bahriak Mabudiana, saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Triana Alfariji Suryaman, lalu ada Muhammad Baistewa dan Jibrian Alika. Untuk pembahasan materi yang akan dibahas yaitu ada penjelasan nilai IPS dan etika, ada cara unduh dan instalasi etika, lalu ada deskripsi persoalan kasus dan demo kasus menggunakan tools yang di dalamnya terdapat solusi dari persoalan studi kasus, lalu penjelasan tools aplikasi etika dan juga demo aplikasi yang kelompok kami buat. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Jebrian Alika, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu buat memaparkan materi yang pertama. Di sini ada Bayesian Network. Bayesian Network merupakan salah satu metode data mining yang dapat menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel dalam sebuah sistem. Bayesian Network ini model grafis probabilistik yang mempresentasikan serangkaian variabel dan keterkaitan antar variabel tersebut. Bayesian network dapat digambarkan dalam bentuk graf dan node yang mempunyai fungsi sebagai variabel atau hipotesis dari suatu pernyataan. Selanjutnya ada Netija. Netija adalah alat untuk bekerja dengan jaring keyakinan Bayesian. Jaring keputusan ini dapat membangun, memodifikasi, mempelajari, dan menyimpan jaring serta menjawab pertanyaan atau menemukan solusi optimal menggunakan mesin intervensi yang kuat. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jabria yang telah memaparkan materi. Lanjut ada cara unduh dan instansi etika yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Muhammad Boy Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan cara unduh dan instalasi Netika. Yang pertama, buka dulu website dengan menggunakan link yang tertera di slide ini untuk mendownload file Netika. Oke. Nah, lalu yang kedua, buka file netika_win yang sudah di-download. Next. Lalu, yang ketiga, simpan sesuai keinginan file yang akan di-unzip. Nah, lalu klik unzip untuk memulai unzip file, lalu tunggu hingga proses selesai, dan klik OK. Next. Nah, yang kelima, buka folder Netika 701 yang telah di-unzip. Lalu buka netika701.exe. Next. Nah, apabila sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu kita klik limited mode. Apabila sudah diklik, maka Netika 701 siap digunakan. Next. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Boy Setiawan yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ada deskripsi studi kasus yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yang dimana kualitas air adalah kunci dari kesehatan dan kebersihan ternak ikan. Kolam ikan yang sehat memiliki pH yang stabil dalam kisaran yang sesuai untuk jenis ikan tertentu. Ini mengandung fungsi sistem pernapasan, pencernaan, dan metabolisme. Lalu kondisi jika pH air turun, maka air akan menjadi asam. Jika terlalu tinggi, maka air tersebut akan menjadi basa. pH air yang bagus untuk dipakai di kolam ikan pada pH 7. Selain itu, suhu juga berpengaruh pada pertumbuhan ikan tersebut. Pada kondisi suhu tinggi, ikan tersebut akan terganggu perkembangannya seperti menurunnya kadar oksigen, maka ikan akan stres. Selanjutnya, untuk demo aplikasi dan juga solusi dari permasalahan studi kasus, serta pengenalan tools-tools aplikasinya akan dipaparkan oleh Triana Fariji Suryaman. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendemokannya. Sebelum itu kita buka dulu software netikanya.
matikannya. Setelah terbuka kita klik yang limited mode, yaitu lihat tadi. Nah, di sini ada beberapa tool. Sebelum itu, kita membuat dulu file tersebut dengan mengklik new net ini. Kita perbesar. Nah, di sini ada tools, ada open untuk membuka file yang sebelumnya sudah dikerjakan. Ini untuk menyimpan file tersebut. Terus di sini ada menyimpan cache. Nah, get cache from file. Nah, di sini juga ada window, ada node-node. Ini ada idling untuk menyambungkan node-node dari satu node ke node yang lain. Jadi untuk remove node, view dan lain-lain. Di sini ada confilenet untuk menjalankan node-node yang sudah dibuat dan dikonfigurasi. Nah, kita lanjut saja kita membuat. Di sini saya mengambil kasus tentang penentuan kualitas air pada kolam ikan ternak. Di sini saya menggunakan 4 node. Node pertama kita edit ya dengan mengklik kanan atau pakai ini juga bisa. Saya mengklik kanan di properties. Nah, di sini kita beri nama, di sini suhu air. Stepnya ada tinggi, dan rendah. Kita apply, oke. Nah, di sini sudah berubah ya. Yang tadinya judulnya A menjadi suhu air dan ada indikasi tinggi, normal, dan rendah. Lakukan yang sama juga kepada node yang lain. Kita ganti juga ini pakai pH air. Setnya itu tinggi. Lalu normal. Klik new. Terus lalu ada rendah. Apply, oke. Ini yang node ketiga. Kita properties lagi. Nah, untuk stepnya itu hidup dan mati. Apply. Di sini sama saya beri kecerahan. Untuk stepnya 30 cm. Apply, oke. Nah, sini kita idling kan dengan menggunakan tool idling ini. Kita sambungkan node suhu air ke node ikan, node pH air ke node ikan, sama node kecerahan air ke ikan. Nah, sebelum itu kita klik dulu di suhu air untuk mengganti nilai-nilai tersebut dengan klik kanan ke table. Nah, di sini bebas untuk menentukannya. Saya menggunakan untuk tingginya 40, normalnya 30, rendahnya 30. Apply, oke. Di pH juga sama, kita klik table, 30, kita apply. Nah, di ikan, sebelum ke ikan, kecerahan dulu. Untuk ke table, nah, sini 50 aja, karena ini tidak berpengaruh. Kita setelah ya kecerahan sudah, kita ke ikan. Nah, di sini untuk menentukan berapa persen sih ikan itu hidup atau mati. Nah, untuk suhu air itu tidak berpengaruh, cuman tidak terlalu. Nah, untuk pH air yang tinggi atau rendah itu dia 100% akan mati, tergantung jenis ikannya tersebut. Nah, di sini saya untuk suhu airnya tinggi, pH airnya tinggi, dia akan mati. Tinggi suhu airnya tinggi. Untuk kecerahan itu tidak terlalu berpengaruh. Untuk suhu air tinggi tapi normal, dia masih bisa hidup. Untuk suhu airnya tinggi tapi pH airnya rendah, dia pasti akan mati karena air tersebut bersifat asam.
Nah, untuk suhu normal tapi pH-nya tinggi, sama ya, pasti mati juga. Nah, untuk ini eh, suhu air normal, pH airnya normal, dia akan hidup. Nah, untuk suhu air ini mati juga. Nah, untuk rendah, suhu air rendah tapi pH airnya tinggi, sama sih kalau pH airnya. Nah, untuk suhu airnya rendah tapi pH airnya normal, dia masih bisa hidup, tapi dengan kemungkinan 80% untuk hidup. Nah, ini juga untuk rendah, ini pasti mati. Nah, saya sudah menentukan untuk nilai-nilainya. Kita langsung saja apply, dan yes, otomatis dia akan mengisi kolom matinya juga ya. Untuk ini pasti hidup 0, pasti matinya 100. Nah, kita oke aja. Setelah itu kita tekan compile net ini untuk menjalankan node-node ini. Kita compile net. Nah, di sini kita bisa mengatur nilai-nilai indikasi yang ada pada node tersebut. Nah, misalnya kita kalau suhu airnya tinggi, terus pH airnya tinggi, maka ikan tersebut akan mati. Nah, jika suhu airnya normal, pH airnya normal, ikan tersebut kemungkinan akan hidupnya 76%. Nah, begitu dengan yang lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Triana yang telah memaparkan materi proyek kita. Maka di sini selesai sudah penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.